Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis 12 Maret 2026. Peristiwa terjadi pada pukul 23.37 waktu Indonesia Barat saat Andri Yunus sedang mengendarai motor miliknya di Jalan Salemba 1 Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat Andri melintas, dua orang pelaku yang mengendarai motor hampiri Andri dari arah berlawanan di Jalan Talang. Saat berpapasan, pelaku siramkan air keras ke tubuh Andri Yunus. Akibat penyiraman itu, Andri berteriak kesakitan hingga menjatuhkan motornya. Di rentang waktu, mungkin nanti berganti sama Mas Isnur gitu ya. Rentang waktu, ya kalau tadi yang disampaikan ini bagian dari salah satu konsekuensi kerja organisasi. Kalau teman-teman masih ingat tahun lalu, di bulan yang sama, di momen yang sama, bulan Ramadan, ada sejumlah aksi-aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI. Tadi juga disampaikan, Andri juga terlibat dalam satu aksi yang itu juga memantik sejumlah aksi lainnya, respon lainnya dari masyarakat, dari orang muda terkait dengan upaya penolakan Undang-Undang TNI adalah melakukan aksi intervensi ketika rapat panja DPR di Hotel Fairmont. Nah, bagian dari itu ada beberapa rangkaian-rangkaian teror yang tadi disampaikan Mas Isnur, mulai dari teror teks tahun lalu gitu ya, semenjak kemudian upaya aksi intervensi yang dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan. Yang kedua juga ada sejumlah kendaraan taktis dari TNI yang lalu lalang di depan kantor Kontras gitu ya. Jadi saya mau kasih ilustrasi. Mobil taktis TNI itu tonasenya 500 sampai 1000 ton. Dia melewati jalan Keramat Kuitang 2 yang notabene sebenarnya sangat sempit kalau teman-teman pernah ke situ. Jadi ini membuktikan ada sesuatu yang mungkin bukan hal yang umum dilakukan oleh kendaraan taktis. Nah, rangkaian teror lainnya seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya. Dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu datang, Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D. 16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh di asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama Kontras ya. Memantau, jadi diam di depan pintu asrama Kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekretariat Kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Merespons itu, Kapolda Metro Jaya masih mendalami peristiwa penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah dapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas terhadap kasus penyiraman tersebut. Soal kasus penyerangan air keras ke aktivis Kontras itu update penanganannya seperti apa Pak? Apa identitas pelaku dari kendaraannya sudah teridentifikasi dari CCTV mungkin? Ini kayak banyak masih dilakukan pendalaman. Ya, anggota saya masih bekerja keras, doakan saja bisa terungkap dengan cepat. Oke, itu aja. Yang lain silakan. Terkait dengan perkembangan dari penyiraman aktivis, saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Saat ini kita sedang melakukan pengumpulan informasi-informasi, dan informasi-informasi tersebut nantinya akan kita dalami satu persatu. Kami juga akan membuat posko pengaduan sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan maka bisa
memberikan laporan langsung ke posko pengaduan, nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan. Saya kira itu. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya, saat ini anak buah saya sudah saya minta untuk bekerja, dan nanti secara rutin setelah ada perkembangan dari hasil pengumpulan informasi yang kita dapat, akan kita informasikan, baik dari pengaduan ataupun dari Humas Polri yang tentunya kita minta untuk memberikan informasi, karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden. Saya kira itu. Terima kasih. Imbas penyiraman air keras oleh orang tak dikenal, Andri kini mendapatkan perawatan intensif di RSCM. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya, bilang Andri alami 24% luka bakar pada sisi kanan tubuhnya. Andri pun harus jalani operasi pada bagian mata karena terkena siraman air keras. Secara awal mungkin karena belum ada diagnosa lebih lanjut gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Isnur, kami mengapresiasi RSCM, sudah ada 22 dokter dengan spesialisasi 6 kategori gitu ya, dokter mata, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit, dokter organ dalam, pernafasan, sama dokter forensik gitu ya, yang sebenarnya coba untuk melihat bagaimana efek dari korosi zat asam. Tapi secara garis besar, diagnosa primernya seperti yang tadi disampaikan, 24% luka bakar di bagian kanan tubuhnya, mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya. Tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Mas, untuk pembiayaan operasi ini dari keluarga atau dari BSD? Sementara itu, sejumlah tokoh turut mengecam tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala turut prihatin dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Senada dengan Yusuf Kala, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan meminta agar polisi tangkap pelaku dan otak penyiraman. Soal yang kena air keras, tentu kita pertama prihatin dan sayangkan itu terjadi, dengan harapan polisi betul-betul, karena ini setelah KPK dulu, siapa namanya si Baswedan itu ini lagi kena lagi, berarti ada kelompok, ada siapa itu kita tidak tahu, supaya polisi tentu ada hubungannya dengan itu kegiatan yang bersangkutan. Jadi perlu kita lihat seperti itu, siapa yang dirugikan yang bertindak begitu. Ada juga kita tahu ada NSMA yang hobinya hanya sekedar iseng untuk mengira begitu. Kita tidak tahu nih, jadi tinggal polisi yang harus aktif untuk melihat. Ya, saya ada beberapa catatan ya. Pertama, keberanian Andri Yunus ini itu memberikan bukti bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki keberanian untuk memikirkan negeri ini, memikirkan masa depan, lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya. Andri ini termasuk orang-orang pertama dan juga aktivis-aktivis yang lain yang mendeteksi tanda-tanda kemunduran demokrasi. Lalu aktif menyuarakan usaha untuk mencegah kemunduran demokrasi. Andri dan teman-teman aktivis adalah bukti keberanian itu. Jadi kita semua tentu marah, kita semua tentu ingin ada segera langkah-langkah hukum untuk menangkap pelakunya.
Tapi juga kemarahan itu tidak boleh membabi buta. Tapi juga jangan kemudian jadi takut karena peristiwa ini. Kemarahan ini harus disalurkan secara terstruktur, secara rapi, sehingga dia menjadi daya tekan untuk bisa ada penyelidikan sampai tuntas. Dan kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya, dan ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya rasa itu yang menjadi harapan saya dan kita semua. Andri kan termasuk dari anggota tim pencari fakta demo rusuh Agustus nih. Apakah Ibu ada dugaan? Saya tidak mau berspekulasi soal itu. Tapi menurut saya lakukan penyelidikan sampai tuntas. Tapi ini kira-kira ada hubungannya dengan kasus yang sedang dikawal? Saya tidak mau spekulasi. Karena kan ini kayaknya bukan kriminal murni biasa ya, tengah malam. Oh iya, tidak ilegal, tidak dirampas, jelas. Dan tidak. Saya rasa Pak Novel bisa cerita sedikit. Ya, begini, kalau kita perhatikan ya dari CCTV paling tidak, itu menggambarkan bahwa pelakunya itu bukan satu aja, bukan satu motor, maksudnya satu motor kan berdua ya. Itu mereka berkelompok dan melakukannya seperti sangat terorganisir. Sehingga saya juga menduga sebelum melakukan tindakan mereka pasti ada kayak briefing lah gitu ya. Jadi seterorganisir seperti itulah pelakunya ini. Yang kedua, pastinya kalau polanya seperti itu, untuk menyerang pastinya sudah mengikuti, mempelajari, dan banyak hal yang dilakukan. Ini yang menunjukkan bahwa pelakunya terorganisir. Sebelumnya saya pernah menyampaikan itu ke media juga. Dan tentunya saya mendesak agar proses pengungkapannya juga harus dilakukan segera. Dan siapapun yang melakukan, dari pihak manapun, itu harus dihukum dengan seberat-beratnya dan diusut dengan tuntas. Itu korban sudah di-profiling sebelumnya berapa lama sih? Iya, saya yakin pastinya. Tapi soal berapa lama tentunya nggak tahu. Minimal kalau 3 hari lewat lah. Lebih dari 3 hari sudah di-profiling, sudah diikuti, dibuntuti, sehingga kemudian penyerangan itu dilakukan di tempat yang memang diperkirakan yang paling sepi lah gitu ya. Ada hubungannya dengan kasus-kasus yang sedang Andri kawal? Iya, semuanya kemungkinan itu ada, tapi pada dasarnya penyidikan atau penyelidikan itu harus dilakukan dengan tuntas, apa adanya, objektif, dan disitulah nanti faktanya akan kelihatan. Pak Novel sudah lihat CCTV-nya apa belum? Sudah. Kalau Pak Novel lihat, menurut Pak Novel gambaran seperti apa? Apa itu kriminal biasa, murni, atau ada yang pasti lain? Ini bukan kejahatan spontan atau istilahnya kriminal murni yang Anda sampaikan tadi ya. Tapi sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan motif. Motifnya apa? Ya itu nanti yang mestinya harus dibuktikan di proses penyidikan dan penyelidikan. Dan tentunya kita ingin agar proses ini dilakukan dengan tuntas. Tadi Pak Anies juga sampaikan, kita berharap aktor intelektualnya pun harus dihukum berat. Dan kita tidak ingin kalau ini diproses dengan sekedarnya, maka akan terulang lagi cara-cara yang seperti ini. Dan ini sangat brutal dan biadab. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.